Tertawa jahat. Tapi saya Iya, mau saya rasa tunjukkan nggak kepada perlu lah. Saya rasa kalau sebagai kepala negara, presiden nggak perlu dengan hal begini, Pak. Iya kan, karena di bawahnya hebat semua. teman-teman jangan berpikir target saya itu Yahya Waloni ya. No, ya itu terlalu murah sekali. Yahya Waloni itu terlalu Yahya Waloni itu hanya anjing yang menggonggong ya. Target kita lebih besar dari itu, yaitu khilafah. Siapa bandar khilafah itu yang kita target supaya Pancasila itu kembali tegak jaya ya, dan Pancasila itu Haleluya. menjadi pegangan kita semua yang di Indonesia, Pegangan ideologi ideologi Indonesia. kita ya, supaya agama itu di bawah Pancasila. Jangan sampai agama itu yang berkuasa atas Pancasila ya. Biar Pancasila ini yang mengayomi semua agama-agama. Dan Tuhanlah yang mengayomi Pancasila. Tuhannya Maha Esa, ya, bukan Tuhannya orang Islam, bukan Tuhannya orang Kristen, bukan Tuhannya siapa, pokoknya Tuhannya Maha Esa, ya, yang memiliki, yang mempunyai kebenaran sejati. Itu yang sedang Ya. kita perjuangkan oleh rombongan para nabi ini ya, oleh gerbong para Saya ingat nabi ini. kata Pak, saya ingat kata Pak Jenderal Toping, Pak, yang Hmm, luar biasa. Saya setiap saat ya, jadi agama untuk hidup atau hidup atau untuk hidup agama. untuk agama, Waduh, betul. itu artinya terlalu dalam, Mbak. Ya, Ya kan, kalau kita hidup untuk agama, waduh, bisa mati karena agama. Ya kan, tapi mm-mm, kalau agama untuk hidup, luar biasa, mengontrol kita, penguasaan diri kita bisa mengontrol hidup kita bisa mm-mm, mengontrol dari lingkungan keluarga kita, ke sekitar kita, sehingga mm-mm, pemerintah Indonesia itu bisa, aduh luar biasa, bisa mm-mm, mengetahui bahwa hidup kita ini bukan untuk agama, tapi agamalah yang mengatur hidup kita, sehingga tidak membuat orang itu menjadi pemarah atau mm, menebar hoax gitu. Terima kasih Pak, terima kasih. mm-mm. Saya mau tampilkan ini ya, yang beri ini ya, yang berita tentang saya di Rusia ya. Makanya kita kasih judul Agen KGB Soviet mengejar Nabi ke-26. Ya, apa nih bacanya Nakhedeu. Ini pokoknya pokoknya bahasa sono ya, jadi saya nggak ngerti cara bacanya. Ya, Nggak pakai bla Google bla bla Translate. bla, cokot mencokot, cokov cokov, krakov krakov, kukuf kukuf, kekef kekef, pokoknya gitu ya bunyinya lah. Saya nggak tahu cara bacanya. Nyet nyet nyot nyot, monyet monyet sedang ngenyot ngenyot. Begitu kira-kira kalau saya dengar Putin ngomong kan bunyinya nyet 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 nyot nyot nyot. Monyet monyet sedang ngenyot, kira-kira gitu ya. Entah nanti bunyinya apa, pokoknya mereka ini lagi kejar-kejar saya deh. Saya pernah pakai Google Translate, coba copy paste gitu ya. Nah, wah sampai ke Rusia ya, ini agen KGB dilibatkan nih. Ya nggak tahu deh pokoknya ya, atau gimana ceritanya deh nih. Tuh sampai putihnya, sampai ada putihnya ditunjukkan tuh, ya kan tuh Putin tuh. Ya, begitu ya kira-kira ya. Jadi sudah sampai ke sana ya, sampai sudah sampai ke Rusia. Mengerikan sekali, ngeri-ngeri sedap. Ini artinya saya tidak boleh pergi ke Rusia. Haleluya. Aduh, padahal saya ada yang kita baptis, kemudian dideportasi, mereka pergi ke Rusia ya. Ada yang saya baptis ya, udah saya baptis ya pergi ke Rusia. Kalau mau minta suaka ke Rusia itu gampang banget ya. Yang penting Anda menyangkal negara Anda sebelumnya, disangkal, ya, bikin surat pernyataan, disangkal, Anda minta ke sana, langsung tuh, langsung diterima suakanya. Nah, Tapi saya lihat kominfonya sana keras loh Pak. Kan keras, waktu itu ada pelajar keras, pelajar Indonesia yang ada di Rusia kan. ya. Dia berbuat sesuatu terus akhirnya dia kena pasal atau Mm, ditangkap di Rusia gitu Pak. mm. Ini Pak Roji, saya mute dulu ya mikrofonnya ya. Teman-teman di ya kalau yang nggak bicara dimatikan ya mikrofonnya ya. Oke, ya. Jadi ya ini sudah sampai Rusia. Yang herannya yang Belanda sama yang edisi Belanda, edisi Itali belum keluar ya. Edisi Belanda, edisi Itali sama yang saya lagi tunggu-tunggu nih Swiss ya, belum keluar loh. Padahal Swiss itu sangat sensitif masalah beginian ya. Langsung langsung dibully-bulian tuh kalau udah mau cerita-cerita
penistaan agama karena ratusan masjid kan kemarin dibredel kan di Swiss kan. Sama yang Belanda, Swiss, yang Italia ya, Belanda, Swiss sama Italia. Kenapa belum keluar ya? Kalau Prancis kemarin sudah keluar ya, Prancis, Inggris, sama yang Deutsche Welle itu malah sudah keluar ya. Nggak bisa ya, Rusia itu nggak urusan agama. Jadi mau apa segala macam terlalu ininya terlalu kuat mereka. Mereka terlalu sekuler ya. Rusia itu terlalu sekuler. Bahkan agama yang Kristen Ortodoks pun tidak walaupun Putin sendiri kalau nggak salah Putin itu Kristen Ortodoks ya, dia kan ini fanatik Kristen Ortodoks, dia pun tidak pernah bawa agama dalam kehidupan beragamanya ya. Coba presiden kita kayak gitu, Pak. Putin keren banget ya, memang itu keren banget. Itu saya stalking ininya Putin ya, stalking berita-berita tentang Putin. Ini presiden keren amat ini satu. Merakyat banget ya kayak Jokowi, merakyat begitu. Tapi juga sadis. Juga sadis juga. Sadis juga nih Putin ini. Enggak main-main. Ya, jadi saudara-saudara tetap berdoa untuk kita semua supaya suara kenabian ini segera didengar. Dan sekali lagi ya, target kita itu bukan Yahya Waloni. Anda jangan terus Yahya Waloni udah wah sedang baru dilapori, wah, itu hanya anjing menggonggong itu. Sebentar juga dirica-rica. Target kita ini agen bandar siapa nih, bandar khilafah yang mau kita bongkar habis-habisan. Nah, ini kesempatan saya, teman-teman yang punya informasi-informasi A1 email ke saya ya. Kita bongkar habis-habisan karena informasi-informasi dari saya supaya lengkap. Ya, nanti kita buka pelan-pelan ya. Kalau kita buka langsung sekaligus kan nanti nggak seru. Nah, kita pelan-pelan, kita buka satu-satu. Ya, seperti biasa teman-teman wartawan bilang saya wartawan, kalau gadungan maka saya langsung remove ya. Yang wartawan boleh duluan, tetapi saya kira sudah nggak ada wartawan lagi karena wartawan kalau mau masuk pasti janjian dulu via email ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu nih. Jadi kira-kira demikian ya. Nanti saya tinggal nunggu agen Rusia itu datang, nanti tak ajak minum kopi di Le Crobak. Tertawa jahat. Oke, ini dulu Endro Suryanto dulu, silakan Endro Suryanto. Itu Pak, open cam kan? Ini Endro Suryanto juga open cam nih. Endro Suryanto silakan. Salam Siap. Ya, Pak silakan. Paul dan Ya. semuanya yang di Zoom ini. Cerita pendek ini Pak Paul. Boleh. Jadi semenjak viral kapan hari itu saya sempat 3 hari kan nggak nongol di Zoom ini, tapi ngintip. Memang ketakutan, akhirnya kami ya berarti di kelompok bawah saling komunikasi gitu Pak Paul gimana. Akhirnya sudah tetap masuk Pak Indro kan gitu ya, tetap masuk. Ya kalau saya masuk tetap harus buka cam, soalnya nggak mungkin saya nggak buka cam kan itu karena saya nggak tahu kan. Akhirnya sampai terjelek. Bagaimana jika nanti Pak Paul terjeleknya itu kita anggap kita bikin grup. Wah ini cerita Pak Paul di kelompok bawah. Jadi saya di bawah punya teman juga yang mengkondisikan diri kan gitu. Seandainya terjelek pun. Jadi, akhirnya saya banyak punya kenalan juga yang di bawah kan itu, dan komunikasi termasuk yang dari Australia kan gitu ya, juga yang sama dari Jawa Barat, dari Bali juga. Jadi akhirnya tambah akrab sampai sekarang, dan juga berjanji mengawal Pak Paul. Wah, mengawal artinya gini. Haleluya. Kalau Pak Paul nanti melenceng kan yang gitu ya kan, ayo kita harus masuk. Kita harus masuk melalui apa? Melalui doa. Kan gitu, melalui doa. Pak Paul bagaimana caranya supaya ada kemurnian, kan gitu. Jadi kami doanya selalu itu Pak Paul. Jadi selalu yang terbaik bagi semua rekan di sini, terutama bagi Pak Paul dan keluarga, supaya diberi
ketabahan, satu, kedua tetap semangat. Nah, cuman hukum di Eropa nggak sama di Indonesia, itu yang kami tetap sampaikan kepada teman-teman. Hati-hati, kita nggak sama dengan Pak Paul. Pak Paul biarkan, ya kan. Kita hanya tajam dan keras saja. Kalau Pak Paul itu udah terserah. Yang penting kita nanti dari Pak Paul bisa punya efek positif nantinya kan gitu. Jadi itu Pak Paul yang dari kami. Jangan khawatir Pak Paul, kami di Akar Rumput mendukung Pak Paul dan kami ada grup sementara ini masih sedikit. Silakan Pak Paul. Yang sedikit itu nanti jadi besar, Pak. Jangan khawatir, Pak. Haleluya. Jangan kecil hati ya, teman-teman tuh jangan takut ya. Percaya saya, jangan takut. Karena memang orang agen-agen khilafah ini berusaha untuk nakut-nakuti Anda. Kalau Anda takut, maka mereka menang. Ini bukan masalah hasil. Sekarang ini kalau Anda takut, mereka sudah menang. Kalau Anda berani, mereka sudah kalah. Ya, karena Anda berani pun Anda punya konstitusi yang jelas, Pancasila. Ya. Teman-teman yang di Indonesia. Jadi jangan takut. Pancasila itu hanya akan berjaya, hanya akan terjadi kalau Anda berani. Kalau Anda takut, nggak akan ada Pancasila, adanya Pancasial. Ya, kayak Pak Jenderal bilang, Pancasial itu nanti terjadinya. Karena takut. Ini jangan takut ya. Biar saya yang gubrak-gubrak untuk menjadi pembanding. Saya ini kan menjadi pembanding sekarang ya. Ya, bahwa ternyata memang ada ketidakadilan toh. Kutu saya ini hanya seekor kutu di seberang samudera. Kenapa dikejar-kejarnya sampai kayak ngejar-ngejar teroris Santoso saja ngejarnya kalah sama saya hebohnya. Iya toh? Teroris siapa lagi itu? Dulu Imam Samudra. Kalah ngejarnya. Hebohnya kalah ngejar Imam Samudra itu nggak sampai dunia internasional. Beritanya saya itu sampai 190 negara, beritanya sampai ke tadi agen KGB aja. Nah, itu tadi ya, kutu di seberang samudra ini dikejar-kejar karena begitu berdampaknya, begitu takutnya para khilafah ini sama saya. Ya kan? Begitu takutnya agen para bandar-bandar khilafah ini kita bongkar satu-satu. Ya kan? Begitu takutnya. Kalau Anda takut, wah selesai sudah kalian semua. Jangan takut ya, jangan takut. Makanya mumpung ada yang mau disalib. Besok-besok belum tentu ada. Ini kan saya cuma buat pembanding aja kan. Cuman targetnya juga jangan cuma Yahya Waloni. Aduh salah kalian. Cuman Yahya Waloni. Yahya Waloni itu hanya anjing menggonggong, hanya anjing buduk yang menggonggong. Ya, yang Anda siram pakai air aja dia udah kaing. Udah begitu ya. Jangan ya. Targetnya juga bukan cuma Abdul Somad doang yang cuma disiram pakai air udah kaingan itu. Itu kan anjing kawin siram pakai siram pakai air tuh nanti kan kaing. Nah, itu kan. Somad itu kan anjing kawin itu. Target kita ini bandar khilafah ya. Target kita rombongan Nabi ini ada bandar khilafah. Itu ya. Oke ya, kita lanjut dulu ya. Ya, tetap urut antrian ya, kita urut antrian. Kita lanjut. Yesus Kristus, silakan Yesus Kristus. Mana nih Yesus Kristus nih? Silakan di-unmute Yesus Kristus. Rahayu. Rahayu, Om Swastiastu. Swastiastu. Iya, Pastor, saya mau bertanya mengenai firman Tuhan saja, Pastor. Boleh. Ya, dalam Mazmur 88 ayat 12, di situ dikatakan bahwa dapatkah kasih-Mu diberitakan di dalam kubur dan kesetiaan-Mu di tempat kebinasaan? Yang kita tahu bahwa orang yang telah meninggal dunia sudah tidak bisa mendengar Injil lagi, Pastor. Lalu bagaimana dengan 1 Petrus 4 ayat 6, Pastor? Di situ dikatakan Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati. Terima kasih, Pastor. Kita harus lihat ya ketika di 1 Petrus 4 ayat 6 itu. Sebentar. 1 Petrus 4 ayat 6. Itulah sebabnya Injil juga diberikan kepada orang mati
supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Gini ya, ini ada satu konteks Injil diberitakan kepada orang mati ini, yaitu ketika Yesus turun ke dunia orang mati itu, ya. Nah, ada orang-orang mati yang di zaman perjanjian lama yang sudah percaya kepada Torah, ya kan? Nah, yang percaya kepada Torah inilah yang kemudian yang akan dibangkitkan. Karena ketika dia percaya kepada Torah di zaman perjanjian lama, mereka tetap pergi ke dunia orang mati loh. Nabi-nabi itu, Yakub, kalau kita lihat di Yakub waktu mau mati, dia berkata, biarlah aku yang uban ini turun ke dunia orang mati dengan tenang. Ya kan? Bilangnya ke Seol, ke Hades. Artinya mereka turun ke Hades. Nah, waktu mereka turun ke Hades itu benar-benar turun ke Hades loh, ke dunia orang mati. Nah, waktu mereka turun ke dunia orang mati kan mereka, ketika Yesus mati di salib dan turun ke dunia orang mati, dikatakan dia mengambil kunci alam maut itu, dan disebutkan kalau di 1 Petrus 3-nya itu ia memproklamasikan, ya kan, memproklamasikan. Jadi bukan kata dia memberitakan itu salah ya, atau memberitakan Injil kepada roh-roh itu salah, tapi memproklamasikan. Artinya seperti itu, memproklamasikan, dia proklaim seperti Indonesia proklamasi. Ini saya ambil. Nah, itu proklaim itu. Itu seperti itu. Jadi waktu itu Yesus memang benar-benar ke dunia orang mati, ngambil semua orang-orang dari Hades, orang-orang kudus itu dari Hades. Karena mereka dulu dikuasai oleh kematian. Sekarang udah enggak. Itu yang dimaksud. Jadi bukan orang, ya tetap orang yang mati, dia tidak percaya kepada Injil, ya tidak percaya kepada Torah, ya tetap di sana, nggak pergi kemana-mana gitu loh. Itulah masalahnya. Karena terus nggak adil dong Tuhan. Ya adil-adil saja. Kan seperti contoh saya lah. Saya kan buat contoh. Saya, nenek moyang saya pergi ke Indonesia, terus tiba-tiba saya jadi double minoritas, dipersekusi. Apakah nenek moyang saya salah? Yang salah siapa? Ya bukan, itu kan di zaman itu punya konsekuensi, kemudian keturunannya menanggung konsekuensi itu. Saya hari ini pergi ke Eropa, nanti keturunan saya dari Eropa, tiba-tiba ada orang gila macam Hitler itu kan, bangkit di Eropa, berkuasa. Salahnya saya bukan, enggak, di zaman saya itu yang terbaik yang saya lakukan. Entah nanti 100 tahun lagi ada orang gila macam Hitler, wah itu sudah pilihan, konsekuensi, begitu. Iya, Seperti Abraham, mengapa Abraham yang dipilih? Kenapa bukan Ayub yang dipilih? Ya kan? Nah, kan ada pilihan, semua ada konsekuensi. Mengapa Musa waktu itu, padahal seluruh Israel mau dimusnahkan, tinggal Musa aja, tapi Musa bilang nggak mau. Coba kalau Musa, ya udah nggak apa-apa deh Tuhan, udahlah, daripada ada orang brengsek. Dan Musa dah, ya dari generasinya Musa saja yang masuk ke Kanaan. Kan aman Musa kan? Nah itu seperti itu. Coret namaku Tuhan dari kitab kehidupan. Malah ditantang sama Musa. Jadi ada konsekuensi-konsekuensi. Setiap keputusan kita hari ini, konsekuensinya itu di masa mendatang. Intinya begitu. Jadi hati-hati dengan setiap perbuatan kita. Nah kalau yang cerita Injil diberitakan di orang mati ini jelas adalah ketika diproklamkan untuk mengambil orang-orang kudus, orang-orang yang percaya kepada Torah. Torah itu juga Injil ya. Injil itu bukan Matius, Markus, Lukas seperti katanya Muhammad, bukan. Injil itu dari Kejadian sampai Keluaran. Kalau di zaman Yesus yang disebut Injil itu ya dari Kejadian sampai Maleakhi, itulah Injil. Yaitu kabar baik. Ya bukan hukumnya tetapi kabar baiknya bahwa Mesias akan datang menebus manusia dari kesia-siaan, dari dosa-dosanya. Gitu. Oke, gitu ya. Semoga cukup jelas. Iya. Jadi itu bukan Injil kepada orang-orang mati yang lain, hanya kepada orang-orang kudus aja. Gitu ya. Ya, ini kita skip ya. Yang ini kita skip tadi 2 untuk yang nyalakan video, 1 untuk yang tidak nyalakan video. Ini saya buka dulu untuk Krul Menik. Krul Menik dulu nih. Krul Menik bisa di unmute. Krul Menik. Halo Pak Paul.
Ya, swastiastu, Om shalom. Swastiastu, salam. Shalom. Saya ini udah lama sebenarnya nih ikutin Pak Paul. Iya. Cuma baru kali ini saya nongol. Gini Luar Pak Paul, biasa. saya hanya mau bertanya tentang ayat dalam 1 Samuel 15 Pak Paul. Heeh. Tentang Saul ditolak sebagai raja. Di situ ayat yang ketiga. Heeh. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek. Jadi kayak genosida ya. Heeh. Nah itu yang saya mau tanyakan kok. Yang mau saya tanyakan kenapa ya Pak Paul? Karena kan sering kalau saya lihat-lihat di channel-channel lain tentang saudara kita yang di sebelah itu ayat-ayat peperangan lah ya. Nah, ini yang juga saya jadi penasaran, ternyata ada juga ini genosida di 1 Samuel ini. Jadi saya mau bertanya pandangan Pak Paul tentang ayat ini seperti apa. Terima kasih Pak Paul. Yang bunuh-bunuh itu, kisahnya itu, ya perintah bunuh-bunuh itu adalah zamannya 3.000 tahun yang lalu. Bayangin tuh, itu kan zamannya Samuel kan tahun 1100, 1200 sebelum Yesus. Yesus saja udah 2000 tahun yang lalu. Jadi itu hukum yang ribuan tahun yang lalu ya. Kalau saya bayangin ribuan tahun yang lalu itu zaman apa sih itu? Ya kan itu baru mulai zaman besi itu kan. Baru mulainya zaman besi. Ya, zaman itu orang itu kalau ada satu orang bersalah, ya kayak contoh nih anaknya Yakub itu diperkosa sama suku tetangga. Yang dibunuh tuh bukan cuman yang merkosa loh, tapi satu keluarganya, satu kaumnya, sanak famili kaumnya semua dibunuh semua. Karena zaman itu kan nggak ada hukum internasional, nggak ada HAM, nggak ada. Nah, kalau kita lihat musuh-musuh Israel yang ada di sekelilingnya itu, yaitu orang Midian, orang Amalek, itu semua keturunannya Abraham juga ya. Orang Amalek itu kan keturunannya Esau itu. Itu mereka itu benci sekali. Akibat Abraham kawin lagi, ya istrinya banyak, Ketura dan ada istri lagi ya. Itu akhirnya lahirlah orang Midian, orang Amalek, ya kan. Si Edomnya ini kan hasil dari si Esau kawin sama orang-orang dari suku lain yang mendukakan ibunya. Yang seharusnya mereka kumpul dengan sukunya mereka sendiri, tetapi dia kawin sama orang lain dan mendukakan istri dan mendukakan hati keluarganya, dan itu yang menjadi dendam karena mereka ini semua harus menyingkirkan dari tanah warisannya orang-orang Israel Yakub, dan itulah yang menjadi duri dalam daging orang Midian, orang Amalek, orang Moab itu semua menjadi duri dalam, menjadi musuh. Mereka saudaraan tapi menjadi musuh, dan kalau yang namanya musuh itu mereka itu bisa membasmi total. Nah, di zaman itu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dan orang Amalek itu yang dulu menghalang-halangi orang Israel untuk masuk ke Kanaan dan terus mengganggu, mengancam terus. Makanya disuruh diperangi, harus dibasmi sampai habis. Karena mereka juga orang-orang yang sangat jahat, yang tega mengorbankan anaknya demi dewa yang mereka percaya. Mereka jahat sekali, dan ingat itu 3.000 tahun yang lalu. Nah, hukum itu sudah dibatalkan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Bayangin, hukum itu kan Musa menulis Torah itu kan tahun 1400 sebelum Yesus. Nah, 1400 tahun kemudian oleh Yesus dibatalkan. Lukas 16 ayat 16. Yesus berkata, hukum Torah dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes. Dalam bahasa King James-nya sama Alternate Bible itu bagus ya. The law in force. In force itu kan berarti berlaku. Ya, berlaku sampai zaman Yohanes. Itu benar-benar artinya ada kadaluarsa enforce. Berarti kalau sekarang sudah unforce, sudah nggak berlaku lagi. Ya, itu kan enforce, berlaku sampai zaman Yohanes. Nah, sejak saat itu kerajaan Allah diberitakan dan orang-orang bergegas, seluruh dunia, bangsa-bangsa itu bergegas memasukinya. Dulu itu yang bisa masuk surga itu hanya orang-orang yang percaya Torah. Nah, sekarang semua orang, segala bangsa yang percaya kepada Yesus, yang percaya Torah, maksudnya orang-orang Israel ya. Tapi sekarang segala bangsa itu bisa. Sejak Lukas 16 ayat 16 Yesus bilang. Nah, kemudian Paulus menjelaskannya lebih detail lagi, Efesus 2 ayat 15. Yaitu
Dengan matinya Yesus di kayu salib, ia membatalkan hukum Taurat dengan ketentuan-ketentuan di dalamnya. Itulah sebabnya setelah zaman Yesus, sejak zaman Yesus, tidak ada satupun orang Kristen diperbolehkan membunuh. Bahkan ketika Petrus tebas kupingnya hamba imam besar, diambil, dipasang lagi sama Yesus. Disembuhkan dan bilang, orang yang hidup oleh pedang akan mati oleh pedang. Nah, kita nggak boleh tuh hidup dengan pedang. Ya, karena orang benar hidup oleh iman, bukan oleh pedang. Ya kan? Manusia hidup bukan oleh roti saja, tetapi oleh firman Tuhan. Jadi oleh firman dan iman, bukan oleh pedang. Kita nggak boleh hidup oleh pedang. Itu ya, bahkan ada lagunya ya, aku bukan angkatan udara, angkatan darat, angkatan laut. Ya, aku laskar Kristus. Ya, aku tidak menembaki musuh. Lagunya sekolah minggu kan dari kecil kita diajarinya begitu. Ya, diajarinya aku bukan angkatan udara, angkatan lautan, dan segala macam ya. Aku tidak menembaki musuh, tapi aku laskar Kristus. Kita nggak boleh nembakin musuh, ya. Karena musuh kita bukan darah dan daging, tapi ideologi.